Hai teman-teman, jumpa lagi ya dengan Bang Arjuna Gosong. Teman-teman masih ingat nggak? Saya bikin video di pinggir jalan, itu norak banget ya. Itu hanya hiburan semata, itu cuma ya happy-happy doang. Teriak-teriak ya, neriakin mbak-mbak cantik biar dada-dada sama I love you kayak gitu. Itu hiburan. Kemarin ngelihat ini, jadi subscriber saya itu yang pernah dada-dada gitu ya aku ngomong mbak cantik I love you kayak gitu, aku mau ngucapin selamat karena aku lihat kemarin di Facebook ya. Dia menikah, cie selamat lah. Dia emang cantik sih. Enggak ya, emang iya, enggak iya ya itu. Oke teman-teman, jadi tugas manusia itu pertama menyampaikan, ya menyampaikan. Nah saya ini dapat amanat nih dari teman. Teman saya tak bilangin, ya udah kamu duduk aja nih di studio saya. Waduh, ngomongnya di studio. Ya pokoknya itu ya, saya suruh duduk di sini tapi nggak mau. Malu katanya. Ya udah, aku sampaikan pesannya ya. Teman-teman mau make atau enggak bebas, karena kan ini negara demokrasi ya, bebas menyampaikan pendapat asalkan dengan baik kayak gitu. Itu ingin mengangkat tema tuh karena pelihara ayam yang diliarin masuk ke neraka. Waduh, kayaknya nggak penting banget, kayaknya tapi gini, kata Pak Ustadz tuh. Kata Pak Ustadz itu kan kalau misalkan kita tanam pohon ya kan, terus dahannya rantingnya itu sampai keluar batas, artinya masuk ke tanah orang lain. Kalau orang lainnya itu tidak ikhlas ya, tidak ridho, itu tuh daun yang berguguran yang mengotori tempat orang lain itu bisa menyebabkan kita tuh amalnya menjadi buruk gitu loh, amal buruknya itu lebih banyak. Nah poin yang ingin disampaikan oleh teman saya tuh itu cuma mengangkat tema karena pelihara ayam. Nah karena apa, teman saya ini janggal banget teman-teman, yang namanya ayam janggal banget. Sebenarnya kalau profesional itu oke-oke aja ya, jadi pelihara ayam itu dikandangin, oke. Dikandangin supaya enggak mengganggu orang lain. Mengganggunya ayam itu macam-macam, ini sih bukan dosa ayamnya ya, dosa pemilik ayamnya, karena ayam kan tidak dihisap atas dosanya kan, enggak. Ayam itu kalau ke rumah orang lain itu biasanya ngerusak ngerusak tanaman ya, nyucul nyucul apa sih namanya itu, matuk ya, ya pokoknya itulah, matuk-matuk bunga. Nah ini ibu-ibu ini biasanya yang paling heboh. Kalau bunganya dipatokin ayam itu heboh banget. Kayak pernah ada di Facebook itu tuh marah-marah ya karena bunga kesayangannya. Jadi ibu-ibu kita kan banyak banget ya yang menyayang-nyayang-nyayangkan bunganya itu over pound, jadi ya kayak berlebihan. Tapi namanya orang cinta kan itu pasti kayak orang gila. Nah itu pupus daunnya yang masih muda itu dipatok sama ayam sama tetangganya itu sampai geger sama tetangganya. Itu kalau dinilai secara hukum ya, yang salah yang punya ayam, bukan ayamnya, bukan ibunya yang punya bunga yang geger. Jadi ya jangan jangan mengatakan kalau yang punya bunga itu alay gitu ya, jangan. Itu hak asasi dia dong, mau tanam bunga, mau mencintai bunga sepenuh hati, ya itu suka-suka yang punya bunga. Toh itu kan di rumahnya yang punya bunga. Nah sekarang kalau dibalik, oh ya sebelum dibalik, ayam itu biasanya kalau di teras itu juga sering nelek. Najis itu, kotorannya di mana-mana. Aneh banget itu ya, ayam tuh kalau naik ke teras itu, entah itu keramik, entah itu apa namanya cuma plesteran semen, itu selalu nelek. Kayak gitu. Itu bikin gimana ya, kalau dibilang ikhlas enggak ya, enggak ikhlas. Lebih baik jangan ditelai ayam daripada ditelai ayam.
Siapa sih yang pengen rumahnya itu kotor gitu? Ya nggak ada ya. Jadi tolong dimengerti. Jadi kalau kalau misalnya kita mau perhitungan itu bisa nambah amal buruk, ya jelas bisa. Itu bikin orang lain tidak bahagia. Tidak bahagia, ya. Kelihatannya sih sepele, tapi kan bikin hati menjadi dongkol. Ya udah, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih loh untuk teman saya si Ek yang udah ngasih ide. Sebenarnya saya juga merasa dongkol sih. Kalau ada ayam yang buang kotorannya di teras saya. Males banget gitu loh harus bersihin pakai air. Karena kan bahayanya itu kalau keinjek terus kita nggak tahu atau gimana kan, ya bau ya, ya penuh kuman kayak gitulah gitu. Ya nggak asik pokoknya masak di depan rumah banyak kotoran ayamnya gitu. Kalau dibikin perhitungan ya dosa ya, ya saya yakin dosa dengan basicnya diambil dari pohon yang itu tadi. Kalau pohon sih masih mending ya. Masih mendingnya kalau nanti berbuah kan ikut 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 makan gitu. Kalau ayam tuh biasanya dijual sama yang punya ayam, terus ya kita nggak dapat apa-apa kecuali telak itu tadi. Lumayan sih sebenarnya telek kalau dikumpulin ya. Sekarungnya itu kan kalau kita misalkan beli, misal beli, itu harganya 10.000. Tapi dongkol sama uang 10.000-nya itu pilih mana gitu. Kalau sih pilih dongkolnya. Tapi kalau sedikit sebenarnya bisa buat pupuk juga. Bisa. Tapi kan nggak harus ngambil kotorannya yang tercecer di teras gitu. Kita kan bisa ambil yang dari kandang. Ininya kayak gitu. Terima kasih untuk Mr. X yang ngasih ide saya. Jadi saya punya konten. Terima kasih, terima kasih. Untuk teman-teman konten kreator, ini saya mau ngomong, kenapa sih harus 8 menit supaya CPM-nya naik. Supaya CPM-nya naik. Ini masih kurang sedikit. Saya menantang teman-teman semua untuk gini bisa nggak? Tahu 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 atau gini, tahu 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 tahu, ini satu ini dua, tahu 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 tahu. Uy, kamu siapa? Waktu saya kecil tuh dulu suka mainan kayak gitu. Now 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 now. Yang penting sehat selalu teman-teman ya. Kalau kalian suka, subrek. Oke, makasih.